Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Indonesia Melek Pajak dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi ini kita bisa berjumpa kembali dengan Amran di sini di channel Indonesia Melek Pajak ya. Jadi channel ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai perpajakan dan akuntansi agar kita kedepannya sebagai warga negara Indonesia bisa lebih melek pajak ya. Nah teman-teman, untuk hari ini kita akan membahas tentang petugas pajak yang bisa mengakses data rekening pribadi kita teman-teman ya. Nah, tapi sebelumnya saya perlu disclaimer dulu teman-teman ya, bahwa semua yang saya sampaikan di video ini itu adalah pendapat pribadi saya 100%. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku ya. Jadi mohon koreksi apabila saya ada kesalahan teman-teman ya. Nah, isi video ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak ya teman-teman ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman satu-satunya bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda. Ya, karena setiap orang punya kasusnya masing-masing ya, punya kasus yang berbeda-beda. Jadi, mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau dengan AR Anda apabila Anda mau bertanya spesifik tentang perpajakan Anda. Ya, untuk teman-teman yang mau bertanya langsung secara gratis, boleh ikuti live Instagram Indonesia Melek Pajak setiap hari Selasa jam 7 malam. Dan bagi teman-teman yang mau berdiskusi khusus dengan saya, bisa menghubungi saya di www.lembagabantuanpajak.com ya, di www.lembagabantuanpajak.com ya. Nah, teman-teman, banyak yang bertanya nih, banyak pertanyaan yang muncul ya. Apa iya data rekening bank kita bisa bocor ke petugas pajak? Itu kan privacy, itu kan rahasia gitu ya. Nah teman-teman, kantor pajak itu kini bisa langsung mengakses data informasi rekening perbankan kita ya. Wewenang inilah yang dimanfaatkan otoritas pajak untuk memperluas basis wajib pajak ya. Nah payung hukumnya adalah untuk mengakses data rekening tersebut itu berasal dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Ya, kemudian diturunkan ke Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/3 Tahun 2018, kemudian Peraturan Ditjen Pajak ya Nomor 4/PJ Tahun 2018, kemudian Surat Edaran 16/PJ 2017 teman-teman ya. Jadi dengan dikeluarkannya peraturan dan surat edaran tersebut, otoritas pajak itu dapat secara otomatis menerima saldo rekening keuangan dan dapat mengajukan permintaan informasi, bukti dan atau keterangan itu langsung ke bank. Ya, nah kan padahal dulunya sebelumnya otoritas pajak itu perlu meminta persetujuan dari otoritas jasa keuangan untuk meminta data ya, yang selanjutnya lembaga jasa keuangan itu mengirimkan laporan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun kalender ya. Tapi sekarang semua sudah otomatis teman-teman ya. Seru ya teman-teman ya. Nah, pertanyaannya kemudian muncul, apakah semua rekening bisa diakses petugas pajak? Nah, Dirjen Pajak ya, Direktorat Jenderal Pajak itu bisa memiliki data dan informasi rekening keuangan orang pribadi itu secara otomatis itu dengan saldo minimal 1 miliar teman-teman ya. Tapi jangan senang dulu guys ya, karena tidak menutup kemungkinan juga rekening di bawah 1 miliar ini tetap akan bisa diakses oleh DJP ya, jika dianggap perlu untuk melakukan pemeriksaan. Jadi dengan kata lain bahwa tidak ada kata aman atau bebas akses untuk semua rekening wajib pajak orang pribadi ya. Nah, sementara untuk rekening perusahaan itu tidak terdapat batasan saldo minimal teman-teman ya, alias berapapun isi rekening perusahaan Anda ini tetap akan bisa diakses secara otomatis oleh petugas pajak ya. Nah,
Kalau begitu muncul lagi nih ide ya. Kalau pisah-pisah rekening bisa kedeteksi nggak ya? Nah teman-teman, Kementerian Keuangan itu telah menetapkan batas saldo minimal yang wajib dilaporkan ke Ditjen Pajak itu sebesar 1 miliar. Ya, nah untuk menghindari aturan ini, nasabah bisa saja sih melakukan pemecahan rekening agar tidak terlacak oleh pajak. Ya, misalnya Anda punya 1 miliar nih, ditaruh di bank A, ditaruh di bank B, bank C, masing-masing 200 juta ya. Tapi kalau nama dan alamatnya tetap sama, ya tetap kena teman-teman, tetap bisa diakses ya. Nah, kalau misalkan gini, dinamakan istri atau suami gitu gimana? Nah, istri dan suami itu adalah satu kesatuan ekonomis yang tidak bisa dipisahkan, teman-teman. Jadi baik penghasilan, kewajiban, harta dan perpajakan antara suami dan istri itu harus dihitung secara bersama-sama ya. Jadi tidak ada gunanya misahin rekening antar suami dan istri untuk menghindari pemeriksaan pajak ya. Nah, sebetulnya kan kita jadi pertanyaan, apa gunanya sih petugas pajak mengetahui rekening kita ya? Jadi aturan mainnya gini teman-teman ya, saat otoritas pajak menerima data rekening dari pihak ketiga terkait ya, akan dianalisa dan dicocokkan dengan surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahunan ya. Apakah saldo rekening sesuai dengan penghasilan yang dilaporkan atau tidak? Ya, jadi kuncinya adalah penambahan saldo di rekening atau harta lainnya ya. Ini harus balance dengan penghasilan yang dilaporkan dan telah dibayarkan pajaknya. Jadi kalau pertumbuhan saldo rekening atau harta lainnya lebih besar daripada penghasilan, artinya ada penghasilan yang belum dilaporkan. Ya, tapi bila sudah valid, sudah cocok, maka pemilik rekening tidak akan ditindaklanjuti, teman-teman ya. Ya, nah, bisa jadi kayak gini. Saldo misalnya 1 miliar nih di rekening OP gitu ya. Nah, ini berasal dari akumulasi tahun-tahun sebelumnya. Jadi dikumpul-kumpul akhirnya cukup 1 miliar dan itu sah-sah saja gitu ya. Selama pertumbuhannya juga dilaporkan di SPT setiap tahunnya teman-teman ya, jadi itu nggak ada masalah. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang ya? Nah, yang harus dilakukan adalah laporkanlah seluruh penghasilan kita dengan sebaik mungkin sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ya, sebab hampir tidak ada celah lagi bagi kita untuk menghindari pajak teman-teman. Ya, apalagi sekarang setelah NIK resmi digunakan sebagai NPWP ya. Jadi seluruh kegiatan dan transaksi kita itu tidak lepas dari penggunaan KTP. Mau beli rumah, beli mobil, mau jalan-jalan ke luar negeri, semuanya pakai KTP, teman-teman. Ya, jadi laporkan seluruh aset kita di SP tahunan secara benar dan detail ya. Rumah, tanah, emas, uang tunai, kendaraan, semuanya dilaporkan secara rinci teman-teman ya. Kemudian lakukan perencanaan pajak dengan baik agar pembayaran pajak bisa seefisien mungkin ya, tetapi tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar aturan teman-teman ya, agar hidup tenang, bebas dari rasa was-was ya, bebas dari kejaran-kejaran pajak gitu ya. Jadi rekening bank kita diawasi oleh petugas pajak, ya siapa takut gitu ya. Oke teman-teman, itu saja untuk hari ini ya. Jika ada yang mau tanya jawab ya, bisa ikuti live Instagram Indonesia Melek Pajak setiap hari Selasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya. Dan bagi teman-teman yang mau berdiskusi khusus dengan saya, bisa buka websitenya di www.lembagabantuanpajak.com ya, www.lembagabantuanpajak.com, nomor anggota A03 ya. Oke, terima kasih semuanya teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.